Shalom Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan, hari ini saya pertama sekali di tahun 2020 menyampaikan penentuan di SPS. Sebenarnya tanggal 29 Desember kemarin itu sebenarnya jadwal saya berkhotbah di sini. Cuman karena ada satu dan lain hal, saya minta izin dengan Pak Pendeta. Waktu Pak Pendeta masih di Lampung, saya sudah sampaikan saya tidak bisa melayani. Ya, dan puji Tuhan hari ini boleh menyampaikan lagi kebenaran firman Tuhan. Yang kita merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini secara bersama-sama di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Mungkin minta tolong ditampilkan ayat firman Tuhan karena saya tidak tahu. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca secara responsorial. Yang kaum pria membaca ayat yang ganjil dan kaum wanita membaca ayat yang genap, begitu selanjutnya sampai ayat yang ke-9. Ayat ke-9 kita baca secara bersama. Sedang 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, ambil Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan memberikan kepada mereka, kepada bangsa daerah itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, berikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Daripada Nun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Kerat, seluruh tanah orang Bet, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan tetapkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersuara pada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Berberdirilah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah kalau orang berkata-kata atau ini, tetapi berdoalah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bersama-sama. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan tenanglah hatimu, janganlah kecut dan lapar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada siang hari ini. Dan firman Tuhan katakan kalau ya, katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari sejarah. Nah, kita seringkali terjebak dalam kondisi keadaan yang seringkali kita terlalu latah. Kadang-kadang kita tidak mengerti tapi kita iya. Ya. Sementara kita mengerti tapi kita diam aja. Nah, seringkali ini yang terjadi dengan kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema firman Tuhan ini sederhana sekali. Beriman saja tidak cukup. Kok bisa itu? Sementara kita ini kan kalau dihitung-hitung, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu berarti kita sudah beriman kepada Yesus, sudah percaya. Dan itu salah satu persyaratan ibaratnya ketika kita harus masuk surga, harus beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi dikatakan beriman saja tidak cukup. Nanti saya akan jelaskan kenapa demikian. Minggu lalu Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan mengenai dia menekankan tentang pengenalan yang benar akan firman Tuhan itu harus
benar-benar mendalam dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena tanpa pengenalan firman Tuhan, tanpa pengenalan yang benar akan firman Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Benar ya Pak ya? Itu misalnya. Karena manusia dikatakan bukan hidup oleh karena roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itulah yang menjadikan manusia itu hidup. Ya, walaupun kita harus makan, kalau tidak makan juga mati juga, ya kan? Kemudian di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 kalau tidak salah, dikatakan bahwa jika kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka mintalah. Nah, seringkali ini janji Tuhan ini yang sering kita klaim gitu kan. Nah, kita beriman, seringkali beriman, ternyata tidak cukup sampai beriman di situ. Nah, dikatakan kamu harus tinggal di dalam aku dulu, dan kamu di dalam aku, baru kamu minta. Ketika belum tinggal di dalam Tuhan, ini Tuhan tidak tinggal di dalam dia, tapi sudah Tuhan, saya mau klaim janjimu seperti ini, ya kan? Contohnya yang paling sering kayak anak muda yang masih jomblo. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tidak baik manusia itu seorang diri. Ya, seringkali diklaim seperti itu. Dan dia bilang, Tuhan, aku mengklaim janjimu. Engkau telah berkata, tidak baik manusia itu seorang diri. Engkau telah menciptakan seorang laki-laki, seorang perempuan. Masa saya nggak punya teman hidup? Nyatanya sudah usia 30 Tuhan. Mana janjimu? Ya, akhirnya baru nyanyi, Tuhan diri kata aku kekasih baik hati. Dan kadang kita sembarangan, jodohku maunya ku, sembarangan kita memilih teman hidup kadang-kadang ketika kita tidak menantikan janji Allah. Tetapi Tuhan katakan kadang-kadang jawaban Tuhan ketika meminta, ya, kadang juga dibilang tunggu, kadang juga enggak sama sekali. Itu artinya memang kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Nah, beriman saja itu tidak cukup. Yang tadi saya katakan, kita terlalu rajin mengklaim janji Allah, tetapi kita lupa bahwa memang kita harus beriman, harus melakukan, ada janji, ada perintah, ya. Atau seringkali kita mengklaim janji Tuhan yang setiap minggu dibacakan, disampaikan oleh Pak Pendeta di sini setiap kali doa berkat. Apa itu kira-kira? 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Ada itu. Apa itu bunyinya kira-kira? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang masih hidup. Kita klaim janji Tuhan itu sering kali, tetapi kadang-kadang kita lupa dengan pesan firman Tuhan minggu lalu. Tinggal di dalam aku di dalam kamu, baru tergenapi firman Tuhan itu. Nah, seringkali kita, saya juga pernah mengklaim janji Tuhan itu, termasuk kami tinggal di Kedaung ini, salah satu klaim saya terhadap firman Tuhan. Saya tidak pernah melihat Kedaung Barat itu. Dan yang paling unik lagi, saya tidak pernah bermimpi, tidak pernah kepikiran kalau saya bakal ketemu lagi dengan Ibu Esther ini, dengan Pak Filipus. Benar, sekitar tahun 2012 atau 2013, Ibu ini pernah melayani bersama dengan kami di yayasan yang kami buat di Pasar Minggu. Dia salah satu staf kami di sana, staf yayasan, tenaga pengajar saat itu ya. Dan Pak Filipus ini waktu mereka masih pacaran sering main ke gereja tempat pelayanan kami juga. Benar ya Pak ya? Ada teman-teman sekolah teologi mereka pada saat itu. Tiba-tiba di tahun 2018 bisa ketemu lagi di Kedaung Barat. Apa yang tidak pernah dilihat mata, ya kan? Itu yang Tuhan menyatakan, ya, bisa melayani bersama-sama lagi. Ya, dengan puji Tuhan kita bisa ada di tempat itu bersama. Bahkan di dalam Ulangan pasal 28 pun kita sering kali klaim itu. Ulangan 28 pasal 28 ayat 1 sampai 14 itu kita sering kali mengklaim janji Tuhan itu. Kita sering mengimani, tapi saya mau katakan beriman saja tidak cukup sampai di situ. Kita hanya melihat mulai dari ayat 2 itu. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di Ulangan pasal 28 itu berbicara tentang berkat. Tetapi ayat 1 dikatakan, jika engkau lebih baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkati. Sampai ayat 13 ini yang tadi juga sama. Di doa berkatnya selalu ada.
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan selalu menjadi naik dan bukan menjadi turun. Tetapi ada ayat berikutnya kan, dikatakan, jika engkau sungguh-sungguh dibantu, jika engkau baik-baik mendengar suara. Kita terlalu menghafal mati ayat 2 sampai 13a itu, tapi lupa ayat 1 dan 13b sampai ayat 14 itu. Kita lupa dengan itu. Makanya saya katakan beriman saja tidak cukup. Nah terus bagaimana dong kalau kayak itu? Kalau kejadian seperti itu, kita bagaimana melakukannya? Kita akan melihat dari firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Ada beberapa kebenaran Alkitab ini mencatat poin-poin janji Allah kepada Yosua. Mulai dari ayat 5 dan ayat 9, 5b dan ayat 9. Di situ ada ayat tentang berbicara tentang janji penyertaan. Benar ya? Ayat 5 dan ayat 9. Aku akan menyertai engkau. Betul ya? Seorang pun tidak akan bertahan. 5b itu, seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Kemudian ayat 3, setiap tanah yang diinjak oleh kakimu, aku akan kuberikan kepadamu. Itu berarti ada janji kekayaan, ada harta yang diberikan kepada Yosua. Kemudian di ayat 6b, menjadi pemimpin. Ya kan, aku akan menjadikan engkau menjadi pemimpin, kan dikatakan di situ. Kemudian artinya bahwa ada wibawa dan kuasa yang diberikan kepada Yosua. Kemudian ayat 7 dan 8 itu menjadi bijak, berhasil dan beruntung. Dari mana kita tahu ada bijak? Ayat 7 perhatikan. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Itu di bagian terakhir, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Berarti bijak kan? Kalau nggak bijak, kalau nggak bertindak hati-hati berarti nggak bijak. Sesuai dengan segala yang dituliskan di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, saya kasih catatan di sini, tetapi perhatikan ada syaratnya. Ya kan? Syaratnya di ayat 8, jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan, tapi renungkan itu siang dan malam. Nah, apakah dengan berpegang pada janji Allah saja kita hidup aman-aman saja? Nah, sudah selesai lah, sudah pegang janji Tuhan, sudah percaya dengan firman Tuhan, dan kita sudah melakukan seperti itu. Apalagi misalnya saya sudah tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam aku, dan kita pegang janji Tuhan, sudah beres, aman lah kehidupan kita. Ternyata tidak. Beriman saja tidak cukup. Terus bagaimana? Hal yang pertama yang perlu kita lakukan, klaim janji Allah, tetapi jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Kalau dapat undian, syarat dan ketentuan berlaku. Potong pajak berapa sen? 10%. Syarat dan ketentuan berlaku. Firman Tuhan pun sama. Klaim janji Allah. Perhatikan ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 dan ayat 4. Di situ ada janji Allah. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak berhenti sampai di situ. Saya sengaja mengambil background gambar ini. Ini confidence level. Ada not confidence, ada confident, dengan ada over confident. Kalau ini kan kepedean ini. Jadi ada tingkat-tingkatnya gitu. Ternyata ketika kita mengklaim janji Allah ini, ada tingkatnya. Kita nggak percaya diri, kita percaya, dan kita terlalu percaya. Tetapi jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Ayat 4 perhatikan. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Ayat 3 tadi dikatakan, setiap tanah yang akan diinjak oleh kakimu akan kuberikan kepadamu. Tetapi di ayat 4 Tuhan berikan batasan. Diberikan batasan ayat 4 itu, bahwa hanya sampai dari sini, dari padang gurun ini sampai ke sini, itu akan menjadi milikmu. Itu tanah yang kau injak,
itu akan menjadi milik. Jangan nanti ketika kita mengklaim janji Allah dan kita katakan saya beriman bahwa Engkau telah berbicara kepada Yosua, dimanapun tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan kuberikan kepadamu. Aku percaya itu Tuhan, maka hari ini saya keliling ke daun barat, di mana tanah yang saya injak itu akan menjadi milik saya. Tidak demikian juga. Makanya saya katakan beriman saja tidak cukup. Kita harus beriman. Tidak asal udah yang penting saya klaim janji Allah. Terjadi apa tidak terjadi itulah level confident, confident, apa? Overconfident. Itu yang terjadi ketika kita mengklaim janji Allah dengan sembarangan. Jadi sehingga yang Tuhan inginkan bagi kita tidak boleh mengklaim janji Allah itu dengan sembarangan, nggak asal-asalan seperti tadi. Saya sudah percaya bahwa Tuhan sudah berbicara kepada Yosua, di mana tanah yang diinjakkan oleh kakimu itu akan kuberikan kepadamu. Dan dengan pedenya kita berkata, aku mengklaim janji Tuhan. Seperti yang tadi yang di Ulangan Kejadian pasal 18, ketika seseorang belum menemukan teman hidup, dia mengklaim janji Tuhan sembarangan, akhirnya salah memilih teman hidup, itu pada akhirnya bermasalah. Ada beberapa keluarga yang saya temukan yang tadinya memaksakan diri untuk menikah dengan seseorang yang sebenarnya tidak mencintai dia, tidak mengasihi dia, nggak ada sama sekali, tapi dia memaksakan diri untuk harus dengan berbagai macam cara. Kalau orang dunia bilang, dukun bertiga ujung ya, cinta ditolak ujung dukun bertiga. Nah itu yang dilakukan. Akhirnya ujungnya baru 3 tahun menikah udah. Orang Kristen, ya. Kenapa? Salah mengklaim janji Allah. Jadi klaim janji Allah, tetapi jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Kita bisa perhatikan dalam setiap firman Tuhan. Kita bisa melihat. Hal yang kedua, bahwa beriman saja tidak cukup. Kenapa? Bagaimana caranya supaya itu melengkapi bahwa beriman saja itu tidak cukup? Kita harus tetap beritakan firman Tuhan. Perhatikan ayat 8 itu. Ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan selanjutnya. Nah, di ayat 8 ini tetap beritakan firman Tuhan, kemudian ada tulisan di bawah. Dan jangan lupa renungkanlah itu siang dan malam. Beriman saja tidak cukup. Merenungkan ini kan berbicara tentang beriman juga. Ketika kita merenungkan bukan berarti kita ngomong aja ketika baca firman Tuhan terus kita ngomong. Pastikan lupa. Tapi merenungkan firman Tuhan adalah ketika kita melihat apakah firman itu sudah mendarat di hati saya, sudah saya aplikasikan dengan kehidupan saya, apakah sudah berpadanan dengan kehidupan saya firman Tuhan ini, atau belum. Merenungkan firman Tuhan itu yang kita lakukan. Sehingga di ayat 8 itu, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Beriman saja tidak cukup. Kita sudah tahu firman Tuhan, sudah percaya firman Tuhan, pegang janji Allah, ya. Tapi harus beritakan. Setelah itu tetap beritakan firman Tuhan dan jangan lupa merenungkan itu siang dan malam. Salah satu yang saya kerjakan selain saya berdiri di mimbar seperti ini, saya memberitakan firman Tuhan. Saya aktif banget untuk menjadi blogger rohani. Dari tahun 2011 saya menjadi blogger, penulis rohani. Tetapi karena ada insiden pada tahun 2017, saya hampir kena penalti itu karena saya menggunakan emailnya Yahoo, saya main di Google. Jadi saya nggak tahu ada masalah akuisisi, ada perseteruan antara Yahoo dengan Google pada saat itu, sehingga akun saya itu harus dibekukan dan dibikin persyaratan ini dan itu, saya harus membuat surat ini dan itu. Akhirnya yang tadinya tulisan-tulisan saya itu tidak sempat saya pindahkan ke blog saya yang baru, itu mulai dari tahun 2017. Blog yang lama itu hilang, viewernya itu lumayan gitu. Jadi selain memberitakan firman Tuhan di tempat seperti ini, saya sekarang ini sih belakangan sudah agak tidak terlalu rajin menuliskan itu di blog. Dan saya mau katakan kalau di sini mungkin cuma 100 orang yang bisa kita khotbahkan, tetapi melalui blogger itu puluhan ribu yang membaca setiap firman Tuhan. Makanya beberapa waktu lalu saya share di blog, itu saya tidak menulis blog itu hanya tidak menulis untuk SPS saja, tapi saya menyampaikan, saya menulis dalam blog saya di mana banyak yang baca, puluhan ribu.
Jadi bukan cuma 100-200 orang, itu puluhan ribu yang baca. Jadi saya bilang itu jauh lebih bermanfaat buat saya menjadi blogger. Walaupun saya benefit ya, karena dari dulu memang tujuan saya bukan untuk mencari keuntungan untuk hal itu, tapi semata-mata untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi blogger rohani. Ada beberapa komunitas, dan sekarang saya sudah agak berkurang dari tahun 2017 ke sini, saya mulai mengurangi waktu untuk itu. Tapi tetap menulis, walaupun jarang dipublikasikan, tapi tetap aja ada pembacaan. Nah, memberitakan firman Tuhan salah satu poin yang saya lakukan seperti itu. Cara yang saya lakukan memberitakan firman Tuhan selain di persekutuan, di dalam gereja, dan di tempat pekerjaan di mana. Nah, itu salah satu yang saya lakukan untuk melakukan firman Tuhan. Ayat 8 yang tadi saya katakan di sini, itu bagi saya secara pribadi itu berhasil dan beruntung itu tidak semata-mata berbicara tentang nilai materi atau nilai finansial yang kita dapatkan. Ya, ketika engkau berhasil dan beruntung, sudah melakukan firman Tuhan dong, sudah memperkatakan firman Tuhan, kemudian sudah merenungkan siang dan malam, dan janji Tuhan kita klaim, kita katakan supaya dalam semuanya itu engkau menjadi berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung bagi saya itu tidak selalu berbicara tentang materi, berapa banyak finansial yang saya dapatkan. Saya bekerja dengan orang, dan boleh dibilang saya pernah saksikan di sini saya double jabatan, gaji 1. Saya selalu berpikir seperti ini. Mungkin sekarang ini saya menanam, dan saya harus memupuk itu menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Entah suatu saat nanti, entah anak cucu saya yang menikmati apa yang saya tanam sekarang, walaupun tidak dihargai oleh pemimpin yang punya perusahaan itu, pekerjaan yang dikerjakan, walaupun sangat bermanfaat, tetapi tetap saya lakukan dengan sukacita. Dengan satu harapan bahwa Tuhan melihat apa yang saya lakukan. Jadi saya tidak selalu berbicara tentang materi, berapa banyak nilai uang yang saya dapatkan dari setiap kegiatan aktivitas yang saya kerjakan, termasuk menjadi blogger rohani itu. Teman-teman saya menjadi pemimpin redaksi buku-buku rohani itu tidak seberapa, mereka paling cetak buku itu cuma 100, 1000. Yang baca belum tentu 1000 orang, belum tentu laku 1000 buku itu. Kalau nggak dikasih gratis, mana mau orang beli buku. Sekarang e-book udah banyak. Saya orang penerbit, jadi kita misalnya di kantor saya itu menerbitkan buku, paling kalau buku-buku bacaan itu 5.000 paling banyak. Kecuali biografi itu bisa sampai puluhan ribu, ratusan ribu. Kalau biografi, bicara biografi apalagi kalau tokoh kayak presiden, mantan presiden, gubernur, itu pasti dicetak banyak, puluhan ribu. Tetapi ketika menjadi blogger rohani itu banyak, karena orang bisa akses dengan data kuota yang kecil kan. Dia bisa baca, dan banyak, makanya saya bilang puluhan ribu yang bisa membaca firman Tuhan. Jadi saya mengajak teman-teman yang seringkali Tuhan berbicara firman Tuhan, gunakan kesempatan itu untuk memberitakan firman Tuhan itu melalui tulisan-tulisan itu. Tapi jangan lupa juga, kita punya jam kerja, jangan lupa juga gunakan waktu bekerja, istirahat. Ketika di rumah atau di mana kita bisa ada waktu untuk menulis. Kita harus berhikmat juga, jadi bijak. Nah, itu poin bagi saya bahwa berbicara tentang keberuntungan dan keberhasilan tidak selalu dinilai, tidak selalu saya nilai secara materi, berapa banyak nilai finansial. Sampai hari ini saya tidak bisa kaya gitu, tapi saya tetap bersyukur. Saya tanya anak saya waktu tahun baru kemarin, harapan kamu apa di tahun 2020? Tanya dia, ujungnya dia bilang, ya kalau bisa sih kita punya mobil tahun ini. Saya bilang sama dia, nah, kamu tahu nggak, punya mobil itu butuh biaya seperti ini. Emang segitu? Iya. Sekarang ini kita belum mampu segitu. Kalau kamu memaksakan diri untuk punya mobil dengan pendapatan kita sekian sekarang ini, kita memakan sampai, jadi sampai tanggal 10 paling lama kita bertahan, 10 sampai tanggal berikutnya kita puasa. Dan kalau kayak gitu, kita nggak berdoa buat punya mobil. Ya boleh aja berdoa, entah kapan-kapan lah nanti dijawab oleh Tuhan. Jadi memang tidak salahnya berdoa sekarang. Berdoa sekarang silakan. Itu harapan anak saya. Tetapi saya bilang, biarlah terjadi menurut kehendak Tuhan. Saya tidak terlalu gengsi untuk naik motor odong-odong gitu. Tidak terlalu gengsi buat saya. Walaupun saya punya jabatan yang mungkin bagi orang harus ini, tetapi bagi saya itu tidak terlalu penting.
kecuali yang memang punya kebutuhan yang masalah kendaraan mobil, itu tidak masalah. Kalau memang kebutuhan silakan. Tapi bagi saya sekarang ini bukan kebutuhan. Kebutuhan saya tahun dulu itu rumah, sekarang Tuhan sudah jauh rumah. Dan tidak berikutnya apa lagi yang jadi kebutuhan? Tuhan tahu, pasti tahu apa yang jadi kebutuhan, bukan keinginan saya. Amin. Nah, kadang-kadang memang dalam perjalanan kita mengikut Tuhan ini seringkali kita mengalami namanya kegelisahan rohani. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu Saudara mengalami kegelisahan rohani seperti dibawa dalam sebuah kondisi padang gurun. Padang gurun itu kan rasanya kering sekali, nggak nyaman. Gitu. Kita mau bergerak maju, ragu-ragu. Mau mundur apa lagi? Kalau bisa udah mundur aja, ya kan? Bahkan kadang-kadang apa ya namanya kondisi yang kadang-kadang gak ngenakin banget lah. Kadang-kadang berkat yang tadinya mungkin kita, apalagi kayak pengusaha sudah mengharapkan, sudah hitung-hitungan kalau gua tanam saham begini-gini, omsetnya segini, nanti benefitnya segini. Tapi tiba-tiba tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang susah diungkapkan dengan kata-kata. Itu seringkali terjadi. Tetapi ada satu firman Tuhan yang seringkali menghiburkan saya. Di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah, bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beriadah di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Beriman saja tidak cukup. Ketika mengklaim janji Allah, kita beriman, kita mengklaim janji Allah, tetapi kita lupa tadi yang poin pertama, syarat dan ketentuan itu. Maka kita akan kecewa ketika ada hal seperti itu. Tetapi ketika kita sudah kuat di dalam Tuhan, sudah tidak peduli gitu dengan keadaan itu. Katakan apapun keadaan hidupku, sekalipun itu tidak menghasilkan apa-apa, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beriadah di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Seharusnya itu menjadi iman kita, yang melengkapi kekuatan kita di dalam mengiring Tuhan. Jadi itu akan semakin menguatkan saya bahwa aduh Tuhan, kadang-kadang apa yang menjadi kekuatan kita? Tidak punya kekuatan apa-apa, hanya sekejap hidup kita ini, hanya anugerah. Kalau Pak Pendeta sering bilang dipinjamkan sebenarnya bisa dibalikin, Pak. Ya, tapi anugerah ini diberikan cuma-cuma. Engkau tidak layak, tapi Tuhan berikan padamu. Begitu dengan saya. Bahkan dikatakan, ketika engkau masih berdosa saja, Tuhan berikan anugerah itu, keselamatan bagi kita. Apalagi sekarang kita telah hidup dalam Tuhan. Harusnya kita lebih hebat lagi, lebih tegas lagi untuk mengklaim janji Allah dan melakukan kebenaran firman Allah ketika kita sudah hidup di dalam Allah. Itu yang selalu kita lakukan. Poin yang ketiga, bahwa beriman saja tidak cukup. Terus bagaimana? Beriman serta bertindak. Karena dua Yakobus pasal 26 berkata demikian. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi beriman saja tidak cukup. Harus ada tindakan dari iman kita. Nah, tindakannya seperti apa yang Tuhan mau bagi kita? 2 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 7 seperti ini. Itu bisa dilihat, tapi kurang lebih begini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, apa itu yang pertama? Kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kemudian kepada pengetahuan itu apa? Penguasaan diri. Kemudian apa lagi? Tambahkan lagi ketekunan. Dan kemudian apa lagi? Kesalehan, soleh kalau orang Arab bilang itu soleh. Kemudian kasih. Ada 2 di situ poin dia kata kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Ini yang seharusnya kita lakukan, bahwa beriman saja tidak cukup, tapi bertindak, beriman serta bertindak. Tindakannya apa ini? Kebajikan itu berbicara tentang ini, tentang tindakan yang terpuji, tindakan yang bermoral yang seharusnya kita lakukan. Kita berkata kita beriman, tapi kita tidak bermoral, perbuatan kita tidak terpuji, ya sampai mau. Jawabnya sampai mau. Hidup kita dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Kemudian tambahkan apa lagi kepada iman? Pengetahuan. Pengetahuannya seperti apa? Belajar boleh. Kita belajar apa saja? Belajar ilmu bahasa asing ini dan itu. Saya belajar bahasa Jawa sampai sekarang nggak bisa. Belajar bahasa Sunda juga sama juga nggak bisa juga.
Tapi dari kecil saya bahasa Nias dulu misalnya. Karena memang dari kecil diajar begitu bahasanya. Belajar bahasa Inggris sampai berapa SKS itu tetap aja nggak ada beda juga. Ya. Nah, pengetahuan tidak ada salahnya kita menambahkan pengetahuan apapun lah kita pengetahuan kita dapatkan. Ada ilmu yang kita dapatkan, menambahkan kecerdasan, menambahkan kepintaran bagi kita. Tetapi jangan sampai keblinger juga ketika kita sudah pintar, sudah dapat ilmu, tapi keblinger. Kalau ibu bilang keblinger ya, nah, itu bahasa Jawa ya. Keblinger itu sampai nggak tahu lagi mau bertindak apa, ya kan? Itu keblinger. Nah kemudian ada penguasaan diri, ini bagian dari kasih. Penguasaan diri ini kan bagian dari kasih. Orang yang tidak bisa menguasai diri, saya termasuk orang temperamental. Saya pernah menyaksikan kan, saya temperamental. Dikit-dikit marah saya, dikit-dikit marah, salah dikit marah. Tetapi lama-lama saya bilang Tuhan, gak ada teman saya lama-lama kayak begini. Ya kan? Akhirnya saya harus menguasai diri ketika orang ngomong, saya dengarin dulu. Maksudnya apa? Kalau saya langsung sabar, udah berantem. Ya kan? Ujungnya gak baik. Tetapi saya bersyukur Tuhan pulihkan. Akhirnya ada saya pernah belajar itu self government namanya, memerintah diri sendiri, harus bisa memerintah diri sendiri. Ketika dia bilang, ya itu harus dijawab itu orang. Kadang-kadang kan orang berdebat, adu argumen sama saya, kakak pengacara sama saya. Kalau adu argumen sama istri saya paling tahu. Dia yang paling tahu kalau saya ada argumen, udah pasti menang saya. Pasti menang saya. Penguasaan diri, tapi lama-lama saya belajar untuk menguasai diri. Dan itu kita harus lakukan, penguasaan diri. Kemudian apa lagi? Ada ketekunan. Ketekunan ini tekun perilaku aktif, tidak pasif ya, perilaku aktif. Kemudian apa lagi? Kesalehan, soleh, hidup yang berkenan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kalau kita dalam kehidupan kekristenan ini berkenan di hadapan Allah. Kemudian kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Di Matius pasal 5 ayat 46 itu dikatakan, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah kamu? Jadi tidak ada artinya kalau kita hanya mengasihi sesama jemaat SOS. Bahkan mungkin kadang-kadang di dalam satu komunitas saja kadang-kadang kita ada melihat mukanya susah. Kalau kita sudah sentimen dikit, apalagi kalau dia ngomong, jangan kata dia ngomong, dia jalan bunyi sepatunya aja bunyi kata-kata, kita marah. Kalau apa? Karena apa? Kasih itu sudah tidak ada lagi. Kita sudah marah, benar nggak? Atau dia cekikikan di samping kita. Kita udah mulai curiga apa? Jangan dia musik juga. Ya kan? Benar kan? Dalam satu komunitas, dalam keluarga, dalam dimanapun, dalam gereja pun terjadi hal demikian. Dan itu tidak boleh terjadi. Harus ada seperti ini. Bahwa beriman serta bertindak. Kita boleh beriman, kita boleh hidup percaya kepada firman Tuhan, tetapi ada tindakan. Salah satunya adalah kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, perjalanan kita mengiring Tuhan itu memang tidak selalu mulus ya, tidak selalu mulus. Kadang-kadang ada kerikil-kerikil tajam mengasah kita sebenarnya. Tapi kadang-kala ketika kita berhenti di tengah jalan untuk mengiring Tuhan, ini yang bermasalah. Nah, makanya kadang-kala ketika ada masalah, ada pergumulan yang seringkali membuat kita lemah dan kadang kita mengambil sikap mundur, teratur. Kadang-kadang kita harus mengambil keputusan yang kadang-kadang nggak masuk akal, nggak masuk logika kan. Tetapi memang kita harus lakukan itu untuk kebaikan bersama, bukan untuk kebaikan diri saya atau bukan kebaikan untuk 1-2 orang saja. Nah, seringkali kita melakukan keputusan seperti itu kan, walaupun berat, mungkin ada yang tersakiti, ada yang terluka dengan keadaan itu. Tetapi kalau kita melakukannya dengan kasih, saya percaya itu akan terjadi. Berjalan seiringnya waktu, Tuhan akan pulihkan satu persatu. Tuhan akan kerjakan sesuatu yang luar biasa. Tuhan katakan pada Yosua sampai 3 kali itu di ayat 6, 7, ayat 9 kalau tidak salah dikatakan tadi, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Itu yang Tuhan katakan. Jadi pesan firman Tuhan bagi kita seperti itu. Kalau kita diperhadapkan dengan keadaan seperti itu, ya, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Karena Amsal 24 ayat 10 kalau tidak salah. Jika kau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Berarti kita tak berdaya apa-apa ketika tawar hati pada masa kesesakan. Dan saya percaya bahwa ketika kita sudah beriman, yang tadi saya katakan bahwa beriman saja tidak cukup, tetapi kita beriman,
Tetapi ada tindakan-tindakan yang kita lakukan seperti yang tadi saya katakan bahwa kita boleh mengklaim janji Tuhan itu, tapi jangan lupa ada syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam janji Allah. Tidak hanya selalu melulu kita ke janji Allah. Kemudian hal yang kedua tadi, walaupun itu beriman itu tidak cukup, tetapi tetap beritakan firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam. Dan hal yang ketiga yang tadi, beriman serta bertindak. Saya akan menutup khotbah saya seperti ini. Ada satu kalimat yang saya kita tidak bertumbuh secara dewasa secara rohani kalau hanya hidup berpegang pada janji Allah saja, tetapi mengabaikan perintah Allah yang terkandung di dalam janji Allah. Setuju dengan saya? Kalau kita hanya mengklaim berpegang pada janji Allah tetapi mengabaikan perintah Allah yang terkandung di dalam janji Allah, kita tidak bertumbuh, kita tidak akan dewasa secara rohani. Kita masih tetap bayi rohani yang tidak bisa menerima makanan keras secara rohani. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan secara keras, orang sakit hati. Tetapi apa yang terjadi? Kedewasaan secara rohani terjadi ketika berpegang teguh pada janji Allah serta hidup dalam ketaatan pada perintah Allah, yaitu kebenaran firman Tuhan. Di sini letak kedewasaan kita ketika kita berpegang teguh dan pada janji Allah itu, dan kita taat pada perintah Allah itu baru kita dewasa secara rohani. Sehingga badai menerpa di goncang di kanan, kita akan tetap melewati. Kapal itu kalau dia berpindah dari pelabuhan A ke B, kalau dia menunggu badai berhenti dulu, dia tidak akan sampai ke pelabuhan B. Tapi dia akan terus menghadang itu badai. Baru-baru menyeberang ke Lampung, Pak. Nah itu pasti ada gelombang. Nah kalau kapal dia menunggu gelombang itu berhenti, nggak bakal berhenti itu gelombang. Pasti jalan gelombang. Saya kata gimana caranya menghentikan gelombang lalu? Gak bisa kan? Badai hidup begitu, tidak bisa dihentikan. Tetapi ketika kita dewasa secara rohani, kita akan tanggapi santai saja tuh. Kita selalu bersama dengan Tuhan, kita akan nikmati hidup itu bersama dengan Tuhan. Kenapa? Kita punya kedewasaan rohani. Kita tidak lagi bayi-bayi rohani yang sedikit saja disentil kita cengeng, ampun. Jadi saya percaya bahwa ketika kita tidak hanya berpegang kepada janji Allah, tetapi kita memperhatikan bahwa di dalam janji itu ada terkandung perintah yang harus kita taati, yang harus kita lakukan. Maka saya percaya kita akan semakin hari semakin dewasa di dalam pengetahuan takut Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Saya percaya bahwa kita pulang dari tempat ini, kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita membawa pulang berkat. Saya minta pemain musik ke depan. Kita menaikkan pujian.